Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam keadaan sehat lahir dan batin, insya Allah. Semoga semua niat baik kita diijabah, dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring niat baik kerjasama hablul minanas, insya Allah seiring takwa istiqomah hablul minallah. Sama-sama kita sadari selama ini masing-masing kita telah menunjukkan batin dari apa yang masing-masing lahirkan, dan itu sampai sejauh ini secara khusus dan secara umum di bawah tahun 2021 cuma itulah batas maksimal kita. Ada yang berujung kegagalan, ada yang berujung ngambang, tanyui tarapuang, ada yang masih berjuang, ya. Dan moga sama-sama kita sadari kemampuan kita orang Minang bukanlah di batas 2021. Tentu saja kemampuan kita masih lebih daripada itu. Ya, ambo pribadi melahirkan apa yang ada di batin dari tanggal 31 Oktober, berjalan dari Bandar Lampung Kota 31 Oktober 2021 sampai saat ini masih di Sumbar untuk mewujudkan apa yang taresek di hati takalang di lidah. Ya, ambo butuh kerjasama masing-masing saudara-saudari sesama keturunan ranah Minang, terlepas dari siapapun nama, siapapun gelar, dan apapun gala. Berikut para mande, para punti, muda-mudi pemimpinan dunia tentunya. Ya, cukuplah kita muda-mudi pemimpinan dunia menjadi korban niniak mama nan cadia urua, niniak mama nan maimpo nan mancucua. Cukuplah kita menjadi korban para mande, para bundo kanduang yang mencampur adukkan perkara adat dengan perkara tata pemerintahan. Ya, lagi-lagi ambo himbau untuk duduk bersama. Hari ini hari Senin, ya, tanggal 17, di level provinsi ambo akan memasukkan laporan yang diiringi oleh permintaan berbagai kerapatan adat nagari dalam bentuk tanda tangan juga stempel tertulis mengenai 5 poin himbauan kepada yang semisal atau yang setara di bidang kelembagaan, kerapatan, instansi pemerintah. Beberapa contohnya adalah yang akan saya masukkan surat dan akan datangi adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Mahkamah Adat Alam Minangkabau, Daram, lalu Bakorkan, dan DPMD provinsi. Tentu saja semuanya di level provinsi, termasuk kepada Dinas Kebudayaan, kepada BPNB, kepada BPCB, dan kepada sekiranya ada Persatuan Budo Kanduang di level provinsi, ya. Dan itu himbauannya 5 poin sama. Ya, yang pertama adalah saya sebutkan selain yang tertulis yang akan saya hantarkan kepada kepala kantor masing-masing, kepada sekretaris atau kepada bendahara yang ada di tempat. Sekilas nanti saya jelaskan apa isi surat. Untuk sementara dijelaskan di video ini pada channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi ini, ya.
Poin yang pertama adalah menghimbau mengutamakan program kaderisasi alih generasi dan penyadaran sehubungkan segala aspek amanah, terutama yang bertujuan untuk membangun ikatan emosional dua kekuatan negara ini. Yang pertama kekuatan ranah hukum tata adat, yang kedua ranah hukum tata pemerintahan. Baik, dan saya harapkan kerjasama saudara-saudari semua, tolong dikirimkan ke 082179045777, itu nomor HP biasa plus WA. Tolong dikirimkan nomor-nomor telepon beliau-beliau yang sekiranya sebagai seorang decision maker, atau nomor telepon seseorang yang punya kekuatan secara pengetahuan, pemahaman dan ilmu, tentunya juga secara ekonomi, karena dalam hal ini harus ada kekuatan ekonomi, ya. Yang bakal hamba pribadi untuk ajak bekerja sama, ya. Dan apapun nanti hasil maksimal di tingkat Provinsi Sumbar ini, mohon doa restu, akan ambo tindak lanjuti kembali menindaklanjuti di Bandar Lampung Kota, memasukkan surat yang sama seperti yang di level Provinsi Sumbar ini. Nah, setelah itu apapun nanti batas maksimal di Bandar Lampung Kota tempat ambo berdomisili, barulah nanti apapun hasil di Arusuka tanggal 18-19 Desember, pertemuan 2 hari silaturahmi tokoh masyarakat peduli adat dan budaya, ya, 19 kota 19 kabupaten Sumbar, dan ditutup tanggal 19 Desember. Setelah itu tanggal 22 hamba bertemu dengan Bapak Audi Joinaldi di ruangannya, dan beliau meminta ambo bekerja sama dengan Elkam, ya. Dan itu tidak, akhirnya hamba menerima petunjuk tidak hanya kepada Elkam lah hamba melaporkan permintaan yang sama. Nah, makanya hamba laporkan kepada yang kerapatan kelembagaan instansi yang serupa seperti di atas saya sebutkan tadi, ya. Nah, nanti di level DKI hamba akan masukkan laporan kepada semua ikatan persatuan himpunan organisasi komunitas sanggar yang ada cita rasa dengan Minang, ya. Yang himbauannya sama adalah untuk silaturahmi tokoh masyarakat peduli adat dan budaya secara sejarah, secara manawi, secara hukum, secara manajemen. Itulah 4 metodologi, membahas 4 judul bahasan yang sangat sederhana judul bahasan, ya. Masing-masing judul bahasan dibahas dengan 4 metodologi satu persatu. Yang judul bahasan tersebut adalah perkara adat, perkara budaya, perkara adab, perkara agama. Saya ulangi lagi, tadi ada 4 judul, ada 4 metodologi. Satu judul dari 4 judul, seperti contohnya adat, itu dibahas secara sejarah, manawi, hukum, manajemen. Perkara budaya dibahas secara sejarah, manawi, hukum, manajemen. Perkara adab dibahas dengan secara sejarah, manawi, hukum, manajemen. Dan perkara manajemen juga dibahas dengan secara sejarah, manawi, hukum. Manajemen konflik, secara manajemen action plan correct, ya. Manajemen konflik adalah action plan error. Kita bahas kemungkinan terbaik atau kemungkinan terburuk, ya. Sama-sama kita wujudkan Minang hidup, Minang sadar, Minang bangkit, Minang berjalan. Tentunya berjalan ada dalam kekuatan sejarah, manawi, hukum, manajemen, ya. Jadi hamba minta saudara-saudari yang menerima video ini untuk membagikan, ya, beberapa data informasi transparansi adalah 082179045777, itu nomor HP biasa plus WA. Akun Facebook Pemulu Merapa Alam, Instagram
Gusti_Royani79. Nah, di Instagram tersebutlah hasil produksi kami. Silahkan bekerja sama. Yang jika produksi kami cocok bagi saudara-saudari sekalian, ya. Yang keempat, Instagram Ambo pribadi adalah Minangonesiawi, ya, berdomisili di Bandar Lampung Kota, asal Kanagarian Kacang, Tapian Danau Singkara, Kabupaten Solok, Sumbar, Indonesia. Umur 48 tahun. Kalau mengikut garis suku Ambo pecahan Koto Pediang di Kanagarian Kacang, namanya suku Limu Panjang. Baik. Jadi keprihatinan kita sama, harapan baik kita sama. Marilah kita bersatu. Marilah kita tempuh niat baik, tentunya diawali dengan duduk bersama. Duduk bersama, membahas dengan 4 metodologi, membahas 4 judul bahasan tersebut, ya. Dan terutama saat ini yang sangat minus adalah Persatuan Budo Kanduang. Ya, sudah dibantu membangun gedung Elkam, sudah dibantu membangun gedung Budo Kanduang di halaman Masjid Raya Padang oleh BPNB bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan atas nama tata pemerintahan. Itulah niat baik tata pemerintahan untuk supaya ada ikatan emosional, kekuatan ranah hukum adat di Minang dengan ranah hukum tata pemerintahan. Sementara tidak bisa kita pungkiri orang-orang yang bernaung di bawah gedung tersebut, yang menjalankan gedung tersebut, itu sangat banyak saat ini yang cadiak buruk, ya, mengatasnamakan untuk mengurus kita, mengatasnamakan macam-macam, tetapi hanya mengutamakan keuntungan pribadi golongan, dan sangat buruknya menjadi kendaraan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, akhirnya terjadilah secara berkelanjutan di saat kelembagaan kerapatan tidak menjadi kendaraan kepentingan pribadi dan golongan lain, maka posisinya mandul. Ya, akhirnya di lapangan menjadi tumpang tindih. Baik, hari ini tolong dibantu hamba di jalan, kerjasama, minta kerjasama TNI dan Polri, tolong perlancar saya di jalan. Mobil saya, saudara-saudari tahu, apa niat baik saya saudara-saudari tahu, dan saudara-saudari yang terutama yang dekat dengan saya, yang ada ikatan kekerabatan, kekeluargaan sekampung, ya, sekabupaten, seprovinsi, dan kita sesama umat Islam, tolong dibantu channel YouTube ini untuk di-subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar positif. Baik, salam rindu bagi saudara-saudari semuanya yang berniat baik. Semoga saudara-saudari yang masih ada kurang niat baik atau merasa kepentingan terganggu dengan hamba, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya, ya. Marilah kita menuju Minang yang beradat bersandi sara, Minang yang bersara basandi kitabullah, Minang yang bukan hanya sebatas asa bibi malambai, kita wujudkan Minang yang konsisten, konsekuen ucapan, ya. Kami tim Radio Serapek Minang sudah sedari lama berikhtiar, ya, dan sekretariat yang pertama sekali berdiri adalah di Pasaman. Alhamdulillah, Karapatan Adat Nagari Aye Gadang yang diawaki oleh Yang Mulia Depertuan Sultan Lawi Api Mamak Sawalman sangat mendukung niat baik ini, ya. Dan alhamdulillah saudara-saudari di Pasaman seiring mendukung secara materi, insya Allah sama-sama menjadi amal jariah, ya. Dan hamba berharap ada sekretariat Radio Serapek Minang
di 19 kota, 19 kabupaten seprovinsi Sumbar, berikut di berbagai perantauan. Jadi dipersilahkan saudara-saudari ada di atas nama Ikatan Persatuan Kelembagaan Kerapatan masing-masing. Silahkan, itu semuanya baik. Kami tim Radio Serapek Minang hanya menuntut mana visi dan misi, mana ADART, mana ide-ide cemerlang, mana dukungan materi, mana perbuatan untuk kebaikan bersama. Jadi nama Radio Serapek Minang adalah wadah atau tempat berkumpul, dan tempat berkumpul hanya Barajo Kamu Pakat. Jadi walaupun ada seseorang yang kita nanti sepakati sebagai ketua, yang namanya ketua harus tunduk kepada mufakat. Ya, jadi kekuatan ada pada anggota musyawarah, dan kita harus capai satu frekuensi, satu kesepahaman. Ya, kita tidak memakai sistem voting. Baik, jadi kita di dalam membahas segala sesuatu harus kita tempuh proses maindang. Setelah kita lewati berdialog tatap muka langsung secara maindang, setelah itu kita lakukan proses menampi, ditampi, ya. Setelah proses menampi, kita tempuh proses memilih tareh, melihat tareh. Saudara-saudari tahu apa itu tareh? Isi itu istilahnya isu. Kita vonis menjadi ditentukan isu itu menjadi sebuah kasus, dan kita pelajari sebuah kasus itu ada efek, ya, dan barulah kita bahas masalah solusi antisipasi. Nah, itu diproses tareh. Nah, lalu setelah itu kita pilih atah cie-cie, mana yang patut didahulukan, mana yang patut yang dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, lalu barulah beras yang baik kita makan. Setelah atahnya barulah kita berbicara untuk kebaikan bersama. Nah, satu contoh lagi, proses sederhana. Misalnya kita ada 15 orang duduk di meja bundar, masing-masing pribadi sama-sama kita beri kesempatan tanpa ada yang bertanya untuk sebagai seorang narator, menyampaikan narasi yang diperkuat oleh argumen, ya. Seberapa batas maksimal mengetahui, memahami ilmunya tentang sejarah, maknawi, hukum, manajemen, tata adat, sejarah, maknawi, hukum, manajemen, tata pemerintahan, ya, di dalam perkara adat, budaya, adab dan agama. Ya, kerangkanya tergantung masing-masing pribadi yang memilih kerangka. Kerangka adat apa, kerangka sejarah apa, ya. Itu ibarat kita masukkan ke dalam kuali, memasukkan bumbu, ya. Nah, setelah masing-masing menyampaikan narasi, masing-masing penyimak harus mencatat siapa penyampai narasi dan harus mencatat apa-apa saja banyak pertanyaan nanti yang akan ditanya dalam satu kesempatan, ya. Nah, tentu saja itu bisa menempuh proses seharian. Nah, setelah tahap menerima jawaban dari masing-masing penyampai, kita cukupkan pertemuan hari itu untuk sementara ditutup. Jadi kita yang menerima jawaban maupun yang menjawab pertanyaan sama-sama ada kesempatan satu malam untuk merenungkan. Ya, hari keduanya kita tindak lanjuti lagi, kita ulas lagi hari keduanya apa jawaban yang diterima kemarin, dan yang menjawab pun masih ada kesempatan untuk mengklarifikasi apakah jawabannya yang diminta ada oleh saudara-saudari yang bertanya itu sudah benar apa belum, ya. Nah, jadi dilanjutkan hari kedua tersebut, jawaban yang diterima kemarin ditanya ulang, ya. Dan itu ibaratnya kita sudah menghidupkan api di dalam kuali, di bawah kuali, ya.
karena ini sudah mulai menyangkut emosional, berbeda dengan hari pertama saat pertanyaan diajukan, belum menyinggung emosi. Nah, dan hari kedua sudah menyangkut emosi, karena emosi ini terpancing karena mungkin dengan pertanyaan ulang yang kedua kali sudah merasa terpojokkan jika jawaban yang sehari sebelumnya itu ada unsur salah, keruh dan kusut. Nah, lalu setelah menerima jawaban pada hari kedua, dicukupkan lagi pertemuan, ditutup dulu. Jadi pertemuan itu bisa 4 hari. Ya, hari ketiga pertanyaan yang dijawab yang diterima kemarin ditanya ulang lagi pada hari ketiga, dan setelah menerima jawaban yang diterima besok lagi diulas. Cukup sampai sini paham? Nah, begitulah metode yang ingin ditempuh di berbagai kerapatan kelembagaan Majelis Ikatan Persatuan Perhimpunan yang hamba masukkan surat himbauan 5 poin. Begitulah metode yang dipakai untuk kita berdialog, ya. Ya, jadi yang di kalangan akademisi, mahasiswa, pelajar tolong dibantu. Beberapa poin himbauan hamba ulang lagi. Yang pertama adalah menghimbau mengutamakan program kaderisasi alienasi dan penyadaran. Poin yang kedua adalah gerakan Batange minimal seprovinsi Sumbar, ya, maksimalnya untuk saudara-saudari di perantauan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menuntut berbagai kerapatan kelembagaan Ikatan Persatuan untuk menindaklanjuti laporan dari masing-masing jamaah, masing-masing anggota, ya, menanggapi laporan sehubungan perkara adat, budaya, adab dan agama, ya. Dan yang keempat adalah meminta untuk menindaklanjuti secara cepat dan meminta untuk merapikan struktur, meminta untuk memaksimalkan kemampuan personel di masing-masing kelembagaan kerapatan Ikatan Persatuan Perhimpunan masing-masing, ya. Poin yang keenam adalah menghimbau untuk duduk bersama, menghimbau untuk sama-sama bergabung kepada tim Radio Serapek Minang. Tadi sudah dijelaskan di atas apa itu tim Radio Serapek Minang, apa itu Radio Serapek Minang. Saya ulang lagi, Radio Serapek Minang adalah nama wadah. Radio Serapek Minang adalah nama lain dari Barajo Kamu Pakat. Radio Serapek Minang adalah nama lain dari Pado Al-Quran dan Hadis. Radio Serapek Minang adalah nama lain dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, dan nama lain dari GBHN, ya. Itulah yang namanya Radio Serapek Minang. Radio Serapek Minang adalah mufakat bersama, ya. Tolong dijelaskan kepada yang lain, ya. Saya rasa cukup dulu sekian. Menjelang tanggal 20 hamba masih di Padang Kota, tanggal 20 Januari tentunya, ya. Silahkan dihubungi nomor tersebut di atas. Silahkan putar ulang jika lupa. Saya sebutkan lagi, ya, 0821790457, nomor HP biasa plus WA, ya. Salam rindu kepada Dusana yang pernah saya datangi di 19 kota, 19 kabupaten seprovinsi Sumbar. Mohon maaf bagi yang lain yang belum ada kesempatan hamba bertemu. Jadi hamba harapkan koordinasi di masing-masing wilayah. Silakan bekerja sama dengan kerapatan, kelembagaan, komunitas, tata pemerintahan masing-masing, bekerja sama menganggarkan anggaran, dan kita atur jadwal untuk berdialog bertatap muka langsung. Jika indak awak siarolai, jika kalau ndak kini bilololai. Jangan menunggu-nunggu lagi. Jika sudah terjadi koordinasi, sudah bisa ditentukan jadwal, tolong telepon hamba, ya. Dan tentunya pertemuan kita bukan 2 jam 3 jam, minimal 4 hari atau seminggu, bahkan secara intensif kita harus duduk bersama minimal 10 hari. Nah, dan untuk waktunya, sistemnya nanti kita atur, apakah malam saja, apakah
kita standby di Surau Bapangke? Apakah kita standby di Musaji Baunjo, Banjuang? Apakah kita standby untuk tempat pertemuan itu di berbagai kerapatan atau sekretariat atau kantor atau dinas? Ya, tinggal kita atur jadwalnya. Ya, yang penting yang jelas secara intensif. Tentu saja yang namanya intensif bukan sehari 2 hari. Dan intensif ini tentunya kita tentukan waktu yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu contohnya ba'da Isya sampai ngantuk. Salah satu contohnya di hari Sabtu Minggu. Atau tergantung kesepakatan bersama. Ya, moga sama kita maklumi, seseorang yang belajar tidak diganggu oleh jin. Seseorang yang mau menuntut atau mau berbuat kebaikan barulah jin, barulah orang-orang yang merasa kepentingan terganggu akan berbuat apa saja untuk menghalangi. Ya, salam rindu tim Radio Serapek Minang. Salam himbauan untuk bergabung kepada tim Radio Serapek Minang. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama dimudahkan untuk berbakti kepada leluhur, sama-sama dimudahkan untuk berbakti kepada rahim kita masing-masing sebelumnya, rahim dari para mande. Ya, tolong para putih dijaga juga rahimnya. Ya, marilah kita sucikan badan kita dengan gerakan melestarikan budaya leluhur yang namanya Batange. Hamba sudah siapkan semuanya, bumbu, tata cara, ramuan, dan marilah kita hidupkan asunah dalam perkara bekam. Ya, marilah sama-sama kita wujudkan, kita kawal bersama, kita hidupkan, sadarkan, bangkitkan, dirikan, jalankan yang namanya ABSSPK. Ya, silakan dimasuki konten sebelumnya. Konten sebelumnya adalah bukti perjalanan hamba dari tanggal 31 Oktober 2021. Ya, semuanya transparan. Silahkan dimasuki konten channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi ini. Cukup ditulis Andi Khalifah sudah muncul, dan mengenai Instagram cukup ditulis Gusti Royani, sudah muncul Instagram tersebut. Ya, tidak perlu ditulis lengkap emailnya, atau kalau lengkap emailnya Instagram adalah Gusti_Royani79. Kalau untuk channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Dan untuk Instagram hamba adalah Minangonesiawi. Akun Facebook hamba adalah Pangulu Marapa Alam, dan akun Facebook istri saya atas nama Gusti Royani. Ya, salam rindu dukungan saudara-saudari di Malaysia, salam rindu dukungan saudara-saudari di Patani, salam rindu dukungan saudara-saudari dari Brunei, salam rindu dukungan saudara-saudari dari Singapura. Marilah kita hilangkan untuk sementara berbagai-bagai bunyi. Kita kembali kepada satu bunyi, kita ini satu bangsa Melayu. Baik, untuk sementara kita hilangkan bunyi-bunyi negara, bunyi provinsi, bunyi suku, bunyi agama. Untuk sementara kita hilangkan dulu, kita kembali kepada atas nama satu bangsa Melayu. Sejarah bangsa Melayu minimal rujukannya kepada 3 istri baginda Nabi besar, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Siti Hajar rahimahullah, Siti Sarah rahimahullah, dan Siti Kanturah rahimahullah. Itu 3 istri baginda Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Itulah minimal tahun rujukan. Itu kalau tidak salah itu 3000 tahun sebelum Masehi. Itulah sejarah kita, bangsa Melayu. Saat itu belum ada sebutan provinsi, belum ada sebutan negara, belum ada sebutan suku-suku, dan belum ada sebutan agama Islam. Barulah ada sebutan agama Tauhid. Baik, ya, sama-sama kita maklumi agama Islam ada 2 kategori, Islam Tauhid dan Islam baginda Nabi besar Muhammad SAW,
yang mana keduanya adalah saling terkait, saling melengkapi. Dalam sebutan tauhid disucikan dengan tasawuf. Ya, untuk sementara itu dulu. Maaf lahir dan batin, maafkan segala kekurangan, maafkan hamba kurang pas menyusun kata-kata. Ya, sudah masanya kita memanfaatkan, sudah masanya kita mewujudkan kemampuan maksimal kita di tahun 2022. Waktu tinggal sedikit. Mungkin kita jika terlambat dalam 2 tahun atau 1 tahun ke depan, itu nasi sudah menjadi bubur jika kita biarkan, jika tidak kita maksimalkan kemampuan untuk menyikapi atau menjawab tantangan pada zaman ini. Ya, saya himbau sekali lagi untuk bersatu, untuk duduk bersama, untuk sama-sama berbuat, untuk sama-sama mengenyampingkan dulu urusan pribadi di atas kepentingan umum. Marilah kita utamakan dulu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, yang mana jika kita benar-benar mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, maka kepentingan pribadi akan menjadi mudah. Beribarat hidup dengan ilmu menjadi mudah, hidup dengan harta hidup menjadi